Pemirsa, seorang anak 11 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Diduga korban nekat bunuh diri akibat sering dirundung oleh teman-temannya. Insya Allah malam ini atas izin Allah kita insya Allah membahas satu tema tentang bullying ini ya. Ini yang ya di tengah-tengah kehidupan kita yang pernah menjadi viral kalau memang diberitakan, kalau tidak diberitakan seolah-olah sudah selesai. Banyak kasus begitu. Kalau tidak ada yang beritakan, hilang itu kasus. Seperti hilangnya Harun Masiku yang sampai sekarang tidak ketahuan di mana rimbanya itu. Bulan kemarin di Batam, orang tua melaporkan gurunya yang membuli anaknya, kata orang tuanya. Kemudian gurunya balik melaporkan. Ini di dunia pendidikan bisa begitu. Ada guru mencukur rambut siswanya, orang tuanya balas menggunduli gurunya. Ini cukup memprihatinkan. Nah, ini yang baru ya, Februari ini 8 siswi di Karanganyar dilaporkan polisi oleh orang tua karena melakukan bullying. Kemudian ini yang dulu sempat heboh ya, sampai tewas bahkan. Bukan hanya kekerasan tapi juga pelecehan. Kemudian ini yang paling baru ya, Jumat kemarin, bahkan ini di lembaga pendidikan pesantren ya. Orang tuanya melapor karena anaknya dibully oleh seniornya. Dan mungkin banyak sekali yang terjadi di dunia nyata tetapi tidak sampai terberitakan ya. Bahkan kami sebagai guru juga ya sempat ya, ada anak-anak ya yang begitu juga, menzalimi temannya, dan seolah-olah ini menjadi biasa. Kalau tidak sampai meninggal paling selesai dengan cukup pakai materai 6.000 sudah, atau 10.000 sekarang. Nah, di tengah suasana begitu, itu juga yang nggak kalah memprihatinkan itu terkait dengan akhlaknya ya. Banyak remaja ini baru ini 25 Februari hari Sabtu kemarin digerebek belasan orang, mabuk bareng, setelah itu pesta seks. Bulan sebelumnya tahun baruan itu tapi itu tidak masuk berita, ada salah seorang rekan yang diminta untuk menasihati. Ada belasan anak-anak juga di daerah Kalimantan sini yang kelakuannya sama. Urunan beli minuman keras, kemudian mabuk bareng dan ngesek bebas. Naudzubillah, dan ini kejadian yang sekali lagi juga tidak akan muncul kalau tidak diberitakan. Sementara di sisi lain ada seorang ibu-ibu yang mempermasalahkan pengajian ibu-ibu yang gemar pengajian ya, dikaitkan dengan anak-anak yang stunting atau stunting itu, yang kerdil. Ini apakah ada memang penelitian anak-anak yang kurang gizi itu apakah memang sebabnya ibunya pengajian atau bagaimana? Itu kan tidak ada penelitian itu. Yang lebih parah lagi bukan hanya wacana seperti ini, tetapi juga ada aktivitas-aktivitas yang kita lihat ustadz-ustadz itu melakukan pembinaan ke para remaja. Persoalan akhlak remaja, pergaulan remaja, seperti Ustadz Felix dan Ustadz Hanan itu kan ustadz yang bisa masuk ke generasi muda, tetapi itu dipersekusi. Ini problem kita. Nah, kita bahas mulai definisi bullying ya. Ini berasal dari bahasa Inggris ya, dari kata bull yang berarti banteng. Jadi bullying itu ya mirip-mirip banteng yang suka nyeruduk-nyeruduk begitulah ya. Kemudian dalam makna etimologi itu artinya menggertak atau mengganggu orang yang lemah, itu membuli itu begitu. Kalau ada perlawanan sama-sama kuat itu bukan bullying tapi itu perkelahian atau kekerasan. Dan ini perilaku negatif yang menyebabkan seorang tidak nyaman atau bahkan terluka dan biasanya berulang-ulang. Itu bullying. Ada orang yang tertindas, ada yang menindas, ada yang lemah, ada yang kuat. Dan ini bisa terjadi di anak-anak, termasuk juga orang dewasa. Kita bisa lihat ada yang bahkan sampai rakyat dikerangkeng dulu ya oleh seorang pejabat ya, di Indonesia ini. Itu juga masuk dalam kategori bullying karena terus-menerus dan sampai ke arah yang sangat-sangat
sangat jauh itu pembuliannya. Kalau itu sudah masuk kategori pidana, bullying juga masuk pidana. Dan menurut ini di situs Kompas, mengutip dari KPAI kayaknya, ada 6 jenis perilaku pembulian ini. Bismillah. Yang pertama itu kontak fisik langsung, bisa meninju, menampar, menyepak dan sebagainya. Ini pembulian. Kemudian kontak verbal langsung, menghina, mencaci, itu pembulian juga. Kemudian perilaku nonverbal secara langsung, misalnya memelototi, kemudian tertawa sinis dan sebagainya, itu nonverbal. Itu juga bisa dikategorikan pembulian. Dan nonverbal tidak langsung, ya, seperti misalnya mengucilkan, ini dikucilkan, nggak ditemenin. Ini banyak juga kasus-kasus di tengah-tengah sekolah itu begitu. Bahkan ada yang parah itu sampai anak yang dikucilkan ini mau bunuh diri itu anak SMA, gara-gara tadi nggak punya teman. Ini perilaku nonverbal dan tidak langsung. Kemudian yang kelima ada cyberbullying lewat sosmed, ya, dan ini banyak, ya. Bahkan yang kemudian ibu-ibu yang menyinggung ibu-ibu yang suka pengajian itu juga dia katakan jangan dibully saya ya. Ya, tahu juga pembulian itu. Karena bisa juga memang lewat sosial media, ya. Ya kita bisa lihat, bahkan mungkin kita bisa juga jadi korbannya. Kemudian yang keenam, yang ini bisa sampai level pelecehan seksual. Jadi ini jenis-jenis pembulian, dan Indonesia ini termasuk dalam peringkat pertama kasus pembulian, 84%. Kemudian Vietnam itu ranking 2-nya, Nepal, ya, Kamboja, kemudian Pakistan, ya. Ini menurut berita Jambi, ya. Jadi luar biasa kita ini dalam kasus pembulian ini. Terus sementara sebetulnya ada hukumannya. Pembulian ini diatur di pidana bisa paling lama 3 tahun 6 bulan. Dendanya 72 juta. Ya, ini pembulian. Kalau sampai yang dibully bunuh diri itu bisa 4 tahun. Jadi ini ada hukumannya. Tetapi problemnya kenapa sekarang ini masih marak? Kenapa ini kira-kira masih marak ini? Kalau kita lihat ya, karena manusia itu kan berbuat sesuai pemahamannya. Bisa kita runut ke sini. Orang ketika sekedar diancam dengan hukuman itu, sementara hukuman itu juga jarang dilaksanakan, kan? Jarang sekali dilaksanakan. Jadi seolah-olah bebas sudah. Hukuman manusia kalaupun dihukum tidak bikin jerah. Apalagi di bawah 5 tahun itu tidak mesti ditahan itu. Bahkan banyak ya selesai dengan damai aja. Kemudian untuk menyelesaikan ini ya mesti perlu landasan pemahaman yang lebih kuat. Kalau sekedar didenda, diancam dengan hukuman duniawi, tidak mempan itu. Tidak mempan. Jadi perlu landasan moral, landasan akhlak yang lebih kuat, dan ini tidak lain sebetulnya ada di pengajian, di ngaji mestinya. Landasannya mesti landasan yang lebih jauh ke depan, yakni membuli atau tidak ini nanti kaitannya dengan siksa di akhirat, yang siksanya itu tidak terperikan. Kalau di dunia kan nggak ada disiksa sampai dibakar, itu nggak ada. Tapi kalau di akhirat walaupun sebentar dibakar sehari kira-kira nggak akan tahan. Terus apa hubungannya dengan ini ibu-ibu ini? Yang katakan ya, kok heran banyak ibu-ibu sering ke pengajian. Dikaitkan dengan bayi yang kurang gizi. Ya kita bisa pahami kalau ini memang berdasarkan penelitian mungkin bisa ya. Ada penelitian misalnya ibu-ibu yang anaknya nggak karu-karuan ini, oh ternyata ngaji. Dicek lagi, oh ini suka ngaji, anaknya kurang gizi. Andai ada begitu, mungkin agak bisa difahami. Tapi ini kan tidak ada data. Bahkan yang banyak ada itu, ya berita-berita kalau kita search, itu banyak ibunya dugem, anaknya terlantar. Ya, tidak kita temukan ibunya sibuk pengajian, anaknya terlantar, nggak kita temukan ada berita begitu. Bismillah. Jadi ini ungkapan yang memang ya pantas dikritik, karena yang mengungkapkan ini bukan orang biasa, tapi gelarnya profesor, doktornya juga berderet. Mestinya ada
ya penelitian lah kalau mau ngomong begitu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita temukan mestinya menyelesaikan problem tadi ini dengan semakin memperbanyak dan meningkatkan kualitas pengajiannya. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau